Ya, topik kita pada malam ini, topik diskusi kita pada malam ini adalah tentang fisika kuantum dan kekosongan di dalam Buddhisme. Tadi Pak Fabian sudah panjang lebar menjelaskan apa itu fisika kuantum. Tapi ya, pada kesempatan ini kami akan secara singkat mengulang kembali apa sebetulnya yang kita pelajari, apa yang dibahas atau apa yang sebetulnya terkandung di dalam ilmu fisika kuantum, supaya nanti kita bisa mengaitkannya dengan sejumlah poin di dalam agama Buddha. Poin pertama ya, kalau menurut saya itu dalam fisika kuantum ya menyatakan bahwa yang namanya realitas objektif itu tidak ada sebelum kita mengamatinya atau sebelum kita mengukurnya ya, tapi terutama mengamatinya. Sebab secara konkret gini, saya punya satu bola putih sama bola hitam. Lalu secara saya tutup mata, saya taruh satu bola di satu kotak. Lalu bola yang lain lagi saya taruh di kotak yang lain. Kotak yang berbeda. Lalu ya, saya pisahkan kotak ini. Mungkin jauh sekali seperti yang tadi Pak Fabian bilang, bahkan itu walaupun jauh sekali itu, tapi mereka bisa melakukan komunikasi, seolah-olah bisa melakukan komunikasi. Jadi dua kotak yang berbeda ini, kalau menurut ilmu biasa ya, pengetahuan secara umum yang kita miliki, berarti ini satu kotak pasti hitam, satu kotak pasti putih. Tapi kalau menurut fisika kuantum, belum tentu. Kotak ini belum tentu pasti hitam, belum tentu dia atau putih begitu. Jadi dia meliputi ketidakpastian. Jadi itu satu, bahwa realitasnya itu tidak pasti. Realitasnya tidak pasti. Jadi dalam satu kotak belum tentu itu misalnya kita pegang satu kotak. Lalu menurut pengetahuan umum ini pasti kalau bukan dia hitam misalnya. Dia hitam, tapi kalau menurut fisika kuantum itu dia bisa hitam, bisa putih. Ya, tergantung kondisi. Nah, lalu itu poin yang pertama dari fisika kuantum. Jadi ketidakpastian realitas. Lalu yang kedua adalah bahwa kalau kedua bola ini dia merupakan satu bagian dari yang namanya realitas, dan di mana itu kedua bola ini terlibat dalam satu hubungan yang disebut sebagai quantum entanglement, atau dalam bahasa Indonesia mungkin keterikatan kuantum. Maka ketika saya dengan cara tertentu membuat sedemikian rupa sehingga kotak ini pasti menjadi hitam, maka di kotak yang lain itu pasti putih. Kemudian atau kalau saya dengan cara tertentu membuat isi kotak ini menjadi putih, kotak yang lain pasti hitam. Ya, dalam dunia nyata kalau kita tidak bisa ubah-ubah begitu, karena kalau kotak ini memang sudah hitam ya pasti hitam. Tapi
dalam fisika kuantum itu kita bisa mempengaruhinya sedemikian rupa sehingga itu kita bisa membuatnya putih atau hitam. Ya. Kemudian dan pasangannya yang lain itu juga akan berubah bersesuaian. Nah, itu yang namanya quantum entanglement, ya, keterikatan kuantum. Jadi bisa kedua realitas itu bisa saling mempengaruhi. Ya, jadi poin kedua adalah bahwa dua realitas yang terlibat dalam keterikatan kuantum itu bisa saling mempengaruhi, ya, dan kecepatan mempengaruhinya itu tidak terpengaruh oleh kecepatan cahaya. Itu poin yang kedua. Ya. Poin yang ketiga adalah observer effect, yaitu pengaruh dari pengamatan. Jadi awalnya realitasnya itu kabur-kabur, abu-abu, tidak pasti. Tapi setelah diamati baru terjadi kepastian. Jadi pengamatan ini mempengaruhi suatu realitas. Itu poin yang ketiga, ya. Jadi saya ulangi, ya, di dalam fisika kuantum terutama ada 3 poin, minimal ada 3 poin utama. Satu adalah realitas itu sifatnya kabur-kabur sebelum diamati. Sifatnya kabur-kabur, abu-abu, ya, jadi tidak objektif, ya. Lalu yang kedua itu anggota dari realitas yang terlibat dalam keterikatan kuantum atau quantum entanglement itu bisa saling mempengaruhi. Jadi anggotanya itu bisa saling mempengaruhi kalau mereka berada dalam satu keterikatan. Ya. Lalu poin yang ketiga adalah adanya pengamat itu mempengaruhi suatu realitas. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Buddhisme. Pertama-tama tentang realitas itu abu-abu. Nah, ini kadang ada orang mengaitkannya dengan ajaran kekosongan di dalam agama Buddha atau ajaran non-dualitas di dalam agama Buddha. Jadi pertama-tama kita bahas dulu tentang kekosongan, ajaran kekosongan di dalam agama Buddha. Memang di dalam agama Buddha, ya, dalam sejumlah sutta Sang Buddha memang ada menyinggung tentang kekosongan ini. Kalau bahasa Palinya itu adalah sunyata, ya, atau bahasa Sanskertanya sunyata. Mungkin kalian pernah sering mendengar istilah kesunyataan, ya, atau sebetulnya bahasa asli bahasa Jawanya itu namanya kasunyatan, tapi ya itu kalau kita Indonesiakan menjadi kesunyataan. Seringkali pengertian kebenaran itu diistilahkan dengan kesunyataan. Ya, karena itu sebetulnya pengaruh ajaran Mahayana di agama Buddha di Indonesia. Nah, jadi dalam bahasa Pali, ya, sunyata itu adalah maksudnya itu adalah kekosongan, atau bahasa Sanskertanya adalah sunyata. Di dalam Theravada, ketika kita menyinggung istilah kosong, itu ada sejumlah penafsiran. Satu adalah kosong dari benda-benda. Jadi misalnya kamar yang kosong, ya, sunyagara, ya, kan Sang Buddha mengatakan ini pergilah meditasi ke tempat yang sepi, ya, atau sunyagara, ya, tempat yang kosong dari orang-orang, kosong dari keberisikan. Nah, itu adalah
pemahaman pertama dari kekosongan itu. Jadi kosong dari benda-benda, ya, kosong dari makhluk yang lain. Kemudian pengertian kekosongan yang kedua itu adalah tentang kosong dari atta, kosong dari diri. Dikatakan bahwa segala fenomena, ya, semua dhamma itu adalah kosong dari diri, kosong dari atta. Jadi makanya ya ada ajaran tentang anatta. Jadi ajaran anatta itu bisa juga dikatakan itu adalah ajaran tentang kekosongan. Kekosongan dari apa? Kekosongan dari diri. Ya, itu adalah pemahaman kekosongan yang kedua. Kemudian Kemudian pemahaman kekosongan yang ketiga itu adalah ini. Misalnya dikatakan di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa ini seorang ya meditasi dalam kekosongan, ya, seorang meditasi dalam kekosongan atau berdiam. Ketika sedang meditasi, seseorang itu berdiam dalam kekosongan. Lantas kekosongan seperti apa? Ya, yaitu kekosongan dari keinginan, kekosongan dari nafsu, kekosongan dari kebencian, kekosongan dari moha, ya, kegelapan batin, dan kekosongan dari reaksi indriawi. Ya, ini adalah pemahaman yang ketiga atau penafsiran yang ketiga dari arti kata kekosongan. Nah, ini sejauh ini dari 1 sampai 3 ini masih pemahaman secara Theravada. Ya, jadi ketika kita menemukan istilah kekosongan, maka kita harus hati-hati apa yang dimasukkan dengan kekosongan itu. Apakah kosong dari benda-benda, kosong dari makhluk hidup, atau kosong dari diri, atau kosong dari kotoran batin. Ya, jadi biasanya itu adalah pemahaman kekosongan secara Theravada. Tapi di dalam Mahayana, ya, ada lagi yang pemahaman kekosongan yang lain, yaitu di dalam Mahayana dikatakan bahwa segala sesuatu itu kosong dari inherent existence. Jadi kosong dari keberadaan yang melekat. Atau kalau bahasa Mandarin itu zixing kong. Ya, zixing kong. Jadi tidak memiliki suatu karakter yang tetap. Ya, sifatnya itu sebetulnya jadi dikatakan satu benda, satu fenomena itu sebetulnya ya meliputi ketidakpastian. Jadi tidak bisa dikatakan itu pasti adalah A. Karena dia bisa berubah. Sehingga itu dikatakan kosong. Nah, ini memang merupakan ajaran yang khas Mahayana. Kemudian kalau dalam praktek, ya, kalau kita berbicara tentang kekosongan, ya, di dalam meditasi Mahayana atau Tantrayana seringkali juga ada ketika mereka mengawali suatu meditasi, ya, dikatakan dibuat kosong dulu, ya, berada dalam kekosongan. Ketika dalam meditasi dikatakan berada dalam kekosongan, itu artinya bahwa bisa juga macam-macam. Satu adalah kita seolah-olah menempatkan diri kita itu berada di suatu ruang angkasa yang kosong dari benda-benda. Jadi kita seolah-olah terapung di tengah angkasa, lalu di angkasa itu tidak ada benda-benda yang lain dan angkasanya itu sangat luas. Ya. Kemudian pengertian kekosongan dan setelah itu juga, ya, selain kosong dari benda-benda, selanjutnya itu meditatornya itu ya juga mencoba untuk sama sekali
mengosongkan pikirannya. Mengosongkan pikirannya itu bukan berarti itu seolah-olah itu menjadi orang yang seperti sedang melamun begitu ya, pandangannya itu kosong begitu, bukan. Maksudnya itu dia adalah kosong dari lamunan-lamunan, kosong dari pikiran-pikiran, tapi tetap sadar ya, tapi tetap sadar. Itu juga salah satu pengertian tentang kekosongan. Kemudian yang ketiga lagi, pengertian kekosongan di dalam meditasi itu adalah mungkin kalian pernah dengar jhana ya, ketika seseorang memasuki jhana yang kelima ya, setelah jhana 1, 2, 3, 4 ya, lanjut ke jhana yang kelima, yaitu objeknya itu adalah kekosongan yang tak terhingga. Ketika nimitta itu sudah disingkirkan ya, tinggal kekosongan yang tak terhingga ya. Itu adalah pengertian kekosongan. Nah, sekarang kita kaitkan tentang kekosongan, ajaran kekosongan di dalam agama Buddha dengan kuantum, fisika kuantum. Kalau lihat bacaan-bacaan Buddhis ya, biasanya yang dikaitkan dengan ajaran tentang kekosongan yang dikaitkan dengan kuantum physics atau fisika kuantum itu adalah yang tentang ini, tentang ajaran kekosongan dari Mahayana, yaitu non-dualisme ya, non-dualisme di mana benda-benda ya tidak memiliki suatu sifat yang inherent ya, yang melekat pada dirinya, tidak memiliki sifat yang pasti, sehingga dikatakan sifatnya itu kosong. Jadi ini itu mirip-mirip sama ajaran topik kuantum yang pertama, bahwa realitas itu sifatnya abu-abu ya, meliputi ketidakpastian. Jadi itu kira-kira hal yang sejumlah topik dalam fisika kuantum yang bisa dikaitkan atau bisa dikatakan mirip-mirip dengan ajaran Buddhisme. Ya, jadi saya ulangi bahwa segala fenomena itu tidak memiliki sifat yang menetap. Ini menurut kekosongan dalam ajaran Mahayana. Tidak memiliki sifat yang menetap, ya, berubah-ubah sehingga dikatakan itu kosong. Dan itu dikaitkan dengan realitas abu-abu yang diajarkan atau yang merupakan hasil kesimpulan dari para ilmuwan peneliti fisika kuantum. Itu poin pertama ya, tentang kaitan antara fisika kuantum dengan ajaran Buddha ya. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa ini dua realitas yang terlibat dalam keterikatan kuantum, mereka bisa saling mempengaruhi ya, mereka saling mempengaruhi. Kemunculan yang satunya itu bergantung pada kemunculan yang sebelumnya. Nah, ini mirip-mirip dengan ajaran Paticca Samuppada yang ada di dalam agama Buddha. Dalam ajaran Paticca Samuppada dikatakan bahwa munculnya suatu dhamma, munculnya suatu fenomena itu bergantung pada sejumlah faktor. Ya, bergantung pada sejumlah faktor. Nah, itu
adalah poin yang kedua yang mungkin bisa mengaitkan antara fisika kuantum dengan ajaran Buddha. Kemudian yang sering muncul juga di dalam artikel Buddhis ya tentang hubungan antara fisika kuantum dan Buddhisme itu adalah tentang observer effect. Ya, yaitu poin yang ketiga dari fisika kuantum, bahwa pengamat bisa mempengaruhi suatu realitas. Ya, jadi realitas itu ya bisa terpengaruh oleh seorang pengamat. Nah, di dalam ajaran Buddha memang dikatakan bahwa ya kalau dikait-kaitkan di dalam agama Buddha dikatakan bahwa kesadaran seseorang, pikiran seseorang bisa mempengaruhi fenomena yang lain. Ya, jadi seperti tadi Pak Fabian sempat menyinggung bahwa misalnya ya batin ya bisa menciptakan rupa, misalnya batin juga bisa mempengaruhi rupa. Ya, jadi nama bisa mempengaruhi rupa. Ya, begitu juga di dalam fisika kuantum, bahwa seorang pengamat kalau itu bisa dikatakan itu sebagai kesadaran atau batin, bisa mempengaruhi realitas, di mana realitas itu diperumpamakan sebagai fenomena materi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sebutkan secara ringkas di sini, keterkaitan antara ajaran Buddha, terutama ajaran kekosongan, dengan fisika kuantum. Ya, secara ringkas saya ulangi lagi. Yang pertama adalah realitas abu-abu. Itu dikaitkan dengan ajaran non-dualitas atau ajaran kekosongan di dalam ajaran Mahayana. Kalau di Theravada tidak ada ajaran tentang non-dualitas atau ajaran kekosongan. Ajaran kekosongan yang ala Mahayana ini. Lalu yang kedua adalah satu fenomena bisa mempengaruhi fenomena yang lain ya ketika kedua fenomena ini terlibat dalam keterikatan kuantum. Jadi suatu realitas bisa mempengaruhi realitas yang lain. Nah, itu dikaitkan dengan di dalam ajaran Buddha, kesadaran atau batin bisa mempengaruhi sejumlah fenomena juga, entah itu fenomena batin atau fenomena materi. Ya, kemudian yang ketiga adalah observer effect di dalam fisika kuantum, yaitu pengamatan bisa mempengaruhi suatu realitas. Ya, awalnya realitas abu-abu, tapi setelah diamati realitasnya berubah. Realitasnya itu langsung berubah menjadi sesuatu yang pasti.